Bab 1975. Kamu yang mengajariku. 1. Pedang memohon kematian. Saat Yesuan Mileye menyerang dengan pedangnya, seluruh dunia tiba-tiba runtuh. Memohon untuk mati. Pada saat ini, aura Yesuan mencapai puncaknya. Antara langit dan bumi, kekuatan misterius itu langsung dihancurkan oleh auranya. Dan pada saat yang sama, pedang-pedang Tao ditebas di depan wanita itu. Wanita itu merentangkan tangan kanannya, lalu mendorongnya ke depan dengan ringan. Boom! Blok ini sebenarnya secara paksa memblokir pedang Yesuan Mileye. Namun, kuburan para dewa tanah makam tempat keduanya berada mulai mati sedikit demi sedikit. Kekuatan keduanya terlalu kuat, dunia ini tidak tahan sama sekali. Ada saat hening. Boom! Wanita itu secara paksa dipotong oleh Yesuan pedang Mileye 100 kaki jauhnya, dan begitu dia berhenti, Yesuan Mileye di kejauhan tiba-tiba menunjuk ke arahnya. Angkat kepalamu dengan pedang. Dengan kekuatan kekuatan garis darah berkat teknik angkat kepala pedang. Di kejauhan, tenggorokan wanita itu tiba-tiba menggorok, dia sedikit mengernyit, menekan tangan kanannya sedikit ke bawah, dan tenggorokannya kembali normal. Pada saat ini, Yesuan Mileye tiba-tiba berlari ke depannya, menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Dalam sekejap, wanita itu dipotong sejauh ratusan kaki. Begitu wanita itu berhenti, lebih dari selusin pedang terbang berwarna darah menebasnya. Blok pertama lengan silang wanita. Boom! Cahaya pedang hancur, dan wanita itu akan mundur 100 kaki. Dan ketika wanita itu berhenti, seluruh tubuhnya retak. Yesuan Mileye hendak menyerang lagi ketika wanita itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Di kejauhan, pupil Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia memblokirnya dengan pedang horizontal. Domain pedang. Boom! Ruang hampa tempat Yesuan Mileye tiba-tiba dimusnahkan, tetapi Yesuan Mileye masih ada. Dan domain pedang secara paksa memblokir kekuatan sakti wanita itu. Sebenarnya, tanpa domain pedang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedang. Karena tanpa menggunakan domain pedang, dia tidak bisa menangkap gerakan wanita itu sama sekali. Di kejauhan, wanita itu melirik tubuhnya yang retak. Setelah hening sejenak, dia menatap Yesuan Mileye. Pada saat ini, matanya lebih serius dari biasanya. Kekuatan Mileye saat ini masih seperti semut baginya. Namun, Yesuan Mileye, beberapa keterampilan pedang ini, pedang teknik sangat sederhana, alam sederhana. Terutama pedang domain ini, mampu memblokir kekuatannya. Ini agak tidak normal. Ada juga kekuatan garis darah Yesuan Mileye, kekuatan garis darah yang juga sangat tidak normal. Ngomong-ngomong, Yesuan Mileye agak tidak normal. Pada saat ini, Yesuan Mileye tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan serangkaian pedang-pedang Tao terus memancar dari tubuhnya. Wanita itu menatap Yesuan Mileye, lanjutkan. Yesuan Mileye menatap wanita itu, kalau begitu lanjutkan. Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Wanita itu melambaikan lengan bajunya. Boom! Ruang hampa di depan wanita itu meledak secara langsung, dan kekuatan yang kuat langsung menenggelamkan cahaya pedang Yesuan Mileye. Cahaya pedang. Pada saat ini, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghantam wanita itu. Pedang terbang yang terkondensasi dari pedang ruang dan waktu. Pedang terbang ini sangat cepat, tapi tidak peduli seberapa cepat mereka bisa mendekati tubuh wanita itu.
Tarik pedang menentukan hidup dan mati, dan mengangkat kepala dengan pedang adalah ancaman nyata bagi wanita. Meskipun kekuatan wanita kuat, domain pedang Mileye dapat menahan kekuatannya. Namun, jika konsumsi ini berlanjut, itu akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Yesuan Mileye. Di sisi lain, lelaki tua dari tanah makam dewa tanah makam menatap Yesuan Mileye yang sedang bertarung melawan wanita agung Tuan Maha Tinggi di kejauhan. Pada saat ini, dia bisa dikatakan sangat terkejut. Yesuan Mileye sangat kuat. Apakah Master Zuo dan yang lainnya gila sebelumnya? Akan menargetkan cabul ini. Wanita yang bertarung melawan Yesuan Mileye juga menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa Yesuan Mileye ternyata lebih besar dan lebih kuat. Segera, dia mengerti alam terang. Yesuan Mileye menggunakan dia untuk berlatih gerakan. Meskipun Yesuan Mileye telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi di pagoda kecil, menara kecil, dia tidak pernah benar-benar bertarung. Dan jenderal yang kuat Tuan bukanlah lawannya sama sekali, tapi terlalu kuat, dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali, seperti Xiaoan Ladia. Dan yang ini tepat. Setelah wanita itu mengetahui niat Yesuan, dia secara alami tidak akan memenuhi Yesuan Mileye. Dia mulai menyerang dengan liar, tetapi Yesuan pedang domain Mileye melawan dengan paksa. Tidak hanya itu, tetapi selama periode tersebut, Mileye mampu melakukan serangan balik. Berkelahi dan berkelahi, kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang yang lain. Mileye sedikit di belakang, tetapi wanita itu tidak bisa membunuhnya. Keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain, dan tanah makam dewa akan menderita. Karena keduanya merusak dengan tidak hati-hati, dan tanah makam dewa tidak berani menghentikan mereka, sehingga mereka hanya bisa kehabisan dengan beberapa makam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tanah makam dewa memindahkan makamnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terpesona, tapi kali ini, wanita itu tidak bergerak lagi. Wanita itu memandang Mileye, tubuh patungnya juga penuh dengan retakan. Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya, menyeringai, lanjutkan. Saat dia berbicara, dia hendak melakukannya, tetapi pada saat ini, tubuh wanita itu tiba-tiba menjadi ilusi. Mileye sedikit mengernyit, "Mengapa kamu tidak bertarung?" Wanita itu tidak berbicara, hanya menatap Mileye, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit. Segera, wanita itu benar-benar menghilang dari lapangan. Mileye mengerutkan kening. Di suatu tempat di awan, Duoyi tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, wajahnya berubah ganas, semut. Saat dia berbicara, dia akan meninggalkan arena dan pergi ke dunia bawah secara langsung. Saat ini, Diora Fan muncul di depannya. Duoyi menatap Diora Fan, "Kamu harus menghentikanku." Diora Fan tersenyum dan berkata, "Tubuh bayangan hilang." Duoyi menatap Diora Fan, "Kamu tampak sangat bangga." Bersambung. Bab 1976. Kamu yang mengajariku. 2. Diora Fan menggelengkan kepalanya. "Duoyi, kamu dan aku telah menjadi musuh selama ratusan ribu tahun. Meskipun aku sangat ingin kamu mati, kamu tidak dapat menyentuh pria di bawah ini." Duoyi mencibir, "Jika kamu mengatakan tidak bisa bergerak, kamu tidak bisa bergerak." Diora Fan melirik Duoyi, "Dia bukan milikku. Apapun yang kamu miliki, targetkan saja aku." Duoyi menatap Diora Fan, "Apakah dia milikmu atau bukan, tidak masalah lagi,
karena dia berhasil membuatku marah, dia harus mati. Diora Van menghela nafas dengan suara rendah. Kultivasi itu tidak mudah, kenapa repot-repot mati? Candaan. Duoyi mencibir, siapa dia? Membunuhnya adalah kematian. Diora Van berkata dengan lembut, terserah kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Duoyi diam. Dia tidak pergi ke Mileye karena dia sudah tahu ada yang tidak beres. Setelah beberapa saat merenung, dia berbalik dan pergi. Tanah makam dewa, Mileye terbaring di tanah, dan saat ini dia telah kembali normal. Dirinya pernah bertarung dengan Tuan Mahatinggi sebelumnya, dan aku menang banyak. Bertarung. Dirinya harus mengatakan bahwa berjuang benar-benar memudahkan seseorang untuk tumbuh. Pada awalnya, dia hampir ditekan dan dipukuli oleh wanita itu, tetapi kemudian, dia bisa mengatasinya dengan bebas. Tidak bisa begitu saja mengubur kepala dalam kultivasi. Harus berjuang terus-menerus. Lawan. Mileye menoleh dan melihat, pada saat ini, semua master tanah makam dewa telah melarikan diri. Bahkan tubuh bayangan Tuan Mahatinggi tidak dapat membunuh Mileye. Penguasa tanah makam dewa ini secara alami tidak akan tinggal dan menunggu untuk mati. Mileye juga tidak pergi ke orang-orang ini tidak ada artinya lagi baginya. Pada saat ini, Ladia tiba-tiba muncul di sebelah Mileye. Dia melihat sekeliling dan berkata, jika wanita itu adalah tubuh utama barusan, kamu tidak akan bisa mengatasinya. Mileye memandang Ladia, apakah masih ada celah besar antara aku dan dia? Ladia mengangguk, besar sekali. Mileye terdiam. Ladia memandang Mileye, jika kamu ingin bisa melawannya, kamu harus melewati ambang sekte Taoisme. Mileye buru-buru bertanya, apa? Ladia berkata, aturan hukum. Mileye sedikit mengernyit, aturan hukum. Ladia mengangguk, setiap alam semesta memiliki aturan hukum, dan alam semesta ini juga memilikinya. Alasan mengapa dia bisa menekanmu sebelumnya adalah karena dia melampaui aturan hukum di atas. Dan alasan mengapa kamu bisa melawannya adalah semua karena ilmu pedangmu yang menakutkan. Jika kamu berubah menjadi ilmu pedang biasa, kamu akan pergi. Mileye mengangguk, memang. Seperti yang kamu katakan, alasan mengapa aku bisa melawannya adalah semua karena beberapa pedang teknik yang aku buat sendiri. Menara kecil. Ladia menoleh untuk melihat Mileye, dia hanya melihat Mileye, seolah bertemu Mileye untuk pertama kalinya. Mileye sedikit bingung, ada apa? Ladia berkata, berapa banyak pedang teknik yang kamu buat? Mileye bertanya, ada apa? Ladia berkata, apakah kamu serius? Mileye berkedip, kamu tidak percaya padaku. Ladia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu dan aku tetap diam. Mileye. Ladia tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin mengolah tubuh dewa? Mileye memandang Ladia, aku hanya berada di alam ruang waktu sekarang. Ladia menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Sistem kultivasi kita berbeda dari sini, dan sekarang kamu sudah bisa mengolah tubuh dewa. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah aku langsung melintasi beberapa tingkatan alam dan langsung mengolah tubuh dewa? Ladia berkata, aku baru saja mengatakan bahwa sistem budidaya di sini berbeda dengan kami. Kamu tidak perlu mengolah tingkatan alam berikutnya di alam semesta ini. Mileye berkedip, benar baik-baik saja. Ladia mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, oke. Ladia sedikit mengangguk, tidak sulit untuk mengatakan bahwa mengolah tubuh dewa itu sulit. Kamu perlu memahami perbedaan antara tubuh alam fana dan tubuh dewa terlebih dahulu. Dari alam fana menjadi dewa, itu adalah transformasi, dan bahkan lebih sulit lagi. Perubahan ini,
Proses ini seperti mengubah kepompong menjadi kupu-kupu. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk ke alis Mileye. Boom! Pesan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke alis Mileye. Setelah beberapa saat, Ladia menarik jaringnya dan berkata, "Ini adalah metode kultivasi dan beberapa pengalaman dan pengalamanku." Mileye memberi sedikit hormat, "Terima kasih." Pada saat ini, dia pasti terkejut. Tubuh ilahi. Ini masih seperti semut bagi Lydia, tetapi berbeda dengan Mileye. Dia juga ingin seperti Lydia, mengabaikan tingkatan alam apapun. Namun, dia memahami dengan jelas, bagaimana dia bisa mengabaikan semua tingkatan alam jika dia tidak melalui semua tingkatan alam sekali. Mileye menarik pikirannya, dia kembali ke menara kecil, dan di waktu berikutnya, dia mulai melatih tubuh dewa. Tapi Ladia tidak kembali ke menara kecil, matanya tertutup perlahan. Seolah merasakan sesuatu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan di suatu tempat yang jauh, seorang pria tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, mata pria itu menunjukkan kengerian. "Yang suci, kamu benar saja, dia masih hidup." Saat dia berbicara, dia langsung meninggalkan aula utama dan langsung pergi ke aula sendian. Tanah makam dewa. Ladia menoleh ke belakang. Ladia merentangkan telapak tangannya, dan Helbert muncul di tangannya. Ladia memandang Helbert, "Kamu memberitahu mereka." Helbert berkata, "Ya." Ladia perlahan menutup matanya, "Kamu ingin menyeretku ke dalam air." Helbert berkata dengan suara yang dalam, "Ya. Yang suci, kita bisa menghancurkan iblis kuno dan wanita itu hanya dengan bantuan orang-orang di belakangnya, aku." Ladia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Boom! Seluruh tubuh Helbert langsung menjadi ilusi. Ladia menatap Helbert dengan mata dingin, "Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu?" "Ya." Bersambung.